tapi kami akan rasa kecewa apabila kami mahu membuat kebaikan tetapi ditolak. Hello guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, bertemu kembali bersama saya Munir dalam HM Studio. Terima kasih guys kepada anda yang sudah klik video ini dan telah pun subscribe ke dalam channel ini. Terima kasih banyak, selamat datang, selamat bergabung. Gimana guys kabar anda hari ini guys? Saya doakan anda selalu sihat dan dimurahkan rezeki. Amin amin ya robbal alamin. Selalu hadir guys dengan memberikan jempunya serta komentar-komentar yang positif. Kita eratkan silaturahmi sesama kita sambil kita berbagi-bagi informasi dan menambahkan lagi wawasan dengan mempelajari tentang budaya, tentang bahasa serta wisata-wisata menarik yang ada di Indonesia. Dan guys, channel ini merupakan channel video reaction di mana saya banyak membuat konten-konten reaction tentang negara Indonesia. Baik guys, di video kali ini saya bakalan membuat lagi satu reaction guys, di mana kali ini merupakan request daripada rakan subscriber iaitu Urip Sugiarto. Katanya, "Bang, reaction podcast para YouTuber Malaysia tentang Rusdi Rusli yang lagi ada di Indonesia." Rusdi Rusli ataupun Coach Rusdi Rusli merupakan rakan serta sahabat YouTuber reaction kami daripada Malaysia yang kini berada di Indonesia. Dan baru-baru ini beliau telah menghadapi sedikit kesulitan ataupun kesusahan di mana kartu ATM-nya telah pun hilang di Jakarta kalau enggak salah, dan beliau telah pun membuat aduan di kantor polisi di Indonesia dan mendapat layanan yang cukup baik daripada pihak kepolisian di Indonesia. So guys, cerita tentang Rusdi Rusli ini pun mendapat respon daripada satu portal media di Indonesia guys, iaitu goriau.com, gudangnya informasi Riau. Rasanya cerita tentang Rusdi Rusli ni telah pun viral di Indonesia. Dan kali ni guys, kita nak cuba untuk react tentang ulasan beliau bersama dengan rakan-rakan YouTuber reaction lain daripada Malaysia guys. Yuk guys, sama-sama kita simak apakah ulasan mereka tentang pengalaman dan juga apa yang dialami oleh Rusdi Rusli ketika ini. Yuk guys, sama-sama kita simak dengan kiraan 3, 2, 1 guys. Kami akan ke Indonesia. Jadi orang yang pertama sekarang ni yang ada pergi Indonesia Indonesia pertama Brozul. Selepas tu yang sekarang ni Rusdi Rusli. Jadi ayo kita berkenalan Malaysia, dulu ya guys, dengan Abang Rusdi Abang Rusli. Khairul Onggong ada. Ya bang, apa kabar? Sekarang di studio Hafiz Kadir. Mantap. Keren. Suara tiada suara. Sorry. Saya sebenarnya kaget. Oh ya, kaget. Cuma apa itu? Sharing. Iya, cerita pengalamannya begitu, guys. gosok begitu. Mari Jadi kita sama-sama, main di salah satu spontan konten Iya, spontan konten. Ya, seperti yang kita tahu, ya masing-masing punya waktu yang tidak sama kesibukan masing-masing. Iya, jadi mungkin betul, adalah kesempatan terbaik untuk saya berkongsi, sebab besok saya akan ke Bogor. Mungkin waktu itu mungkin saya akan penat dan sebagainya. Mungkin capek lah begitu guys. Oke guys, kepada yang ada di Bogor, nanti Abang Rusdi akan ke Bogor guys. Jadi nanti kalian pergi tengoklah dia. Kalau mau foto-foto boleh ya. Buat live ya. Oke. Teruskan Bang. Jadi sekarang saya di Jakarta sudah masuk hari yang kelima ya. Ya masuk hari yang kelima guys. Dan tujuannya seperti yang netizen minta, Abang Rusdi, kalau memang benar cinta dengan Indonesia, jangan sekadar reaksi begitu. Tapi harus datang ke Indonesia sebagai tanda Abang ni benar-benar suka dan cinta dengan Indonesia. Jadi saya terima tantangan itu, saya datang ke Indonesia seperti yang dijanjikan. Misinya adalah saya mau mengunjungi tempat-tempat yang pernah saya reaction. Dan lokasi pertama adalah Jakarta. Jadi di Jakarta ini perkenalkan channel saya Rusdi Rusli. Mungkin ada ini Rusdi Rusli ya. Nanti linknya nanti saya letak di description. Mungkin ada yang baru, mungkin ada yang belum mengenali ataupun baru berkenalan dengan saya. Kenalkan, saya Rusdi Rusli. Saya asal daripada Kota Kinabalu, Sabah, tetapi sekarang saya menetap di Kuala Lumpur guys. Jadi dan sekarang saya kita live sekarang ini saya di Jakarta, yang teman-teman lain juga ada di Malaysia guys. Jadi
uh, gila guys, seru di sini guys. Sebab ya pasti pengalamannya itu travel solo traveler. Jadi kita datang sendiri, jadi perasaan tuh bercampur aduk. Bagaimana ya dengan kita tahu kasus yang ada di sosial media Malaysia Indonesia itu sering bertengkar. Jadi perasaan kita pasti terbawa-bawa. Siap bang. Sebenarnya ada satu momen yang paling menarik untuk musim ini, di mana Indonesia dengan Malaysia telah bergabung bersatu hati menyokong pasukan Malaysia menentang Thailand baru. Vietnam atau Thailand? Laos. Vietnam. Laos dengan yang ini baru nih tadi. Vietnam. Jadi bila terbawa-bawa itu di sosial media, rupanya guys, di sosial media dengan kenyataan ataupun yang real itu tidak sama guys. Serius, tidak sama. Jadi di sosial media itu walaupun kita selalu bertengkar, tapi bila di alam yang benar-benar alam reality di bumi tapi sebenarnya berbeda guys. Saya datang ke sini dilayan dengan begitu baik sekali guys. Saya dijaga dengan baik. Kalau boleh mereka mau sentiasa bersama dengan saya. Oke? Ada satu hal yang paling bagi saya paling terkesan dalam hidup saya. Sebenarnya bukan satu, ada banyak hal guys. Tapi yang paling terkesan itu ketika kartu ATM saya hilang. Bukan hilang, saya tertinggal di mesin ATM di sekitar Gajah Mada, Jakarta Barat guys. Jadi bila hilang di situ guys, pada waktu itu kan uang saya cuma ada 25.000. Jadi pada waktu itu kan hari Sabtu, hari Ahad saya harus meneruskan kehidupan dan dengan duit hanya ada 2.500 itu, apa yang saya bisa beli guys. Jadi bila saya mendengar meluahkan curhat dengan teman-teman saya yang ada di Malaysia dan juga ada di Indonesia, akhirnya saya diminta untuk buat lapor polisi dulu. Nah, jadi saya langsung ke kantor polisi untuk untuk membuat laporan untuk menuntut saya punya kad yang baru. Nah, itu masalah baru lagi bagi saya guys. Karena kartu saya hilang itu satu masalah baru. Ketemu polisi itu satu masalah baru juga bagi saya. Bagaimana ya dalam keadaan emosi saya yang lagi lagi kacau lah ya. Lagi kacau guys. Pasti kacau. Tiba-tiba harus bertemu dengan Pak Polisi guys. Pak Polisi. Jadi Bang Rusdi, kaleng-kaleng guys. Sekejap. Sebelum Bang Rusdi kasih lanjut untuk dia punya bagaimana sampai jumpa Pak Polisi itu, sebenarnya mau bagi tahu ya kepada penonton-penonton, Brozul Channel pun akan ke Indonesia dan dia pernah pergi Indonesia. Dan Abang Khairul, Askalani, Apis Kadir dengan Yan Kobain nih. Jadi tujuan kita buat gini sebenarnya ingin mengetahui macam mana selok-belok di Indonesia tuh. Jadi beruntung sangat apabila Bang Rusdi awal pergi sana, sekurang-kurangnya pengalaman Bang Rusdi di sana berkongsi dengan kami. Jadi sekurang-kurangnya nanti apabila kami berkunjung ke Indonesia, tahu sudah mana tempat-tempat yang dituju, dan apabila berlaku masalah sumpama ini, Bang Rusdi sudah kongsikan di sini. Macam itu. Setuju kah Bang Khairul? Betul. Jadi bila saya sampai di sana, saya mendapat pelayanan yang baik daripada Pak Polisi. Dan sampailah saya dapat menyelesaikan laporan polisi itu dengan lancar semuanya guys. Jadi saya tenang semuanya. Jadi apa yang saya bisa katakan di sini, alhamdulillah saya mendapat pelayanan yang baik juga di kantor polisi. Jadi bagi saya, wah luar biasa ya. Jadi itu yang bagi saya ngopi-ngopi ya, betul lah. Diajak ngopi, diajak sembang-sembang juga. Macam kawan begitu. Jadi kita jadi selesa begitu. Jadi alhamdulillah selesai di situ, saya langsung buat live. Ceritakan pengalaman yang bagi saya tidak akan berlaku kali kedua mungkin dalam hidup saya begitu. Bang Rusdi. Ya. Sekejap. Saya nampak apabila Bang Rusdi buat live tuh kan. Apa yang saya nampak sampai berita Indonesia tolong sebarkan situasi Bang Rusdi di Indonesia itu yang kami rasa sampai ke tahap ini orang Indonesia punya cara dengan Bang Rusdi. Jadi
ada 2 berita yang saya nampak yang daripada berita Indonesia tentang kehilangan kartu Bang Rusdi itu. Itu yang menarik perhatian saya. Begitu keren guys, keren. Oke, langsung sambung Bang Rusdi. Ya, jadi masuk di sini ini bukan cerita rekaan ya guys. Ini pengalaman yang saya lalui sendiri. Di sini kita akan dilayan dengan baik kalau kita berlaku sopan, kita jadi baik, kita murah senyuman, kita saling menyapa. Insya Allah tidak akan hilang, tidak akan lapar, pasti akan nyaman duduk di sini. Wow. Nah, saya sebenarnya walaupun saya akan duduk dalam 1 minggu atau 2 minggu begitu. Tapi bila saya duduk di sini selama 5 hari, saya rasa rugi kalau saya cuma duduk di sini 2 minggu. Wow. Saya mesti duduk banyak hari di sini. Karena bagi saya benar apa yang orang kata, benar ya. Mungkin para YouTube Malaysia juga pernah dengar komentar ini. Kalau abang datang ke Indonesia, pasti nggak mau pulang. Ya, selalu dapat macam. Kalau pernah dapat komentar tuh. Saya mau kasih tahu pada malam ini kata-kata itu benar. Ayo kawan-kawan, bagi tepukan kepada rekan-rekan kita di Indonesia. Masya Allah, Masya Allah. Oke Bang. Kamu tidak akan rasa mau pulang, kamu akan rasa nyaman di sini, kamu akan rasa dihargai di sini, seperti mana keluarga sendiri. Masya Allah. Berkenaan dengan berita yang saya ada 2.500 itu, bahkan followers saya baru kenal, baru pertama kali jumpa, memberikan uang kepada saya untuk membantu saya. Bayangkan bagi duit. Duit itu bukannya 50.000, bukannya 100.000, tapi beratus-ratus ribu guys. Jadi bagi saya, astagfirullahaladzim, ya Allah. Apa yang sudah saya buat nih? Kenapa saya dihadirkan orang-orang baik seperti ini, guys? Masya Allah. Begitu. Sampai saya terpikir begini. Kalau mereka datang ke Malaysia, adakah saya mampu memberi pelayanan terbaik sebaik ini kepada mereka? Begitu. Sampai tahap itu saya pikir. Begitu bagusnya layanan orang ya? Iya, ini bukan cerita omong kosong, guys. Ini saya lalui sendiri. Dan saya rasai sendiri, dan alhamdulillah saya menolak guys. Saya ada beberapa kali menolak. Saya tidak mau terima. Mau tahu apa respon orang? Dia cakap macam ni, Abang Rusdi, kami faham apa yang Abang Rusdi alami, tapi kami akan rasa kecewa apabila kami mahu membuat kebaikan tetapi ditolak. Wow, guys. Dia punya tembakan itu kan. Serius guys. Deep lah, merinding naik bulu roma guys. Wah, saya pun merinding Bang. Iya, dia kata begitu. Tolong Bang Rusdi, jangan halang kami melakukan kebaikan. Boleh jadi kebaikan yang kami dapat ini mungkin kemungkinan balasan kebaikan yang kami akan terima ini mungkin bukan daripada Abang Rusdi. Tapi boleh jadi dengan orang lain yang kami tidak kenali. Masya Allah. Nah, jadi ternyata apa yang pelayanan orang Indonesia terhadap Bang Rusdi ini sungguh, iyalah, bila Bang Rusdi cakap sejak macam itu kan, berbeza sangat ya. Di media sosial kita nampak sering berbaku hantam, bila yang realnya begitu mesra dan begitu ramahnya orang-orang Indonesia. Dan satu Bang, yang menarik perhatian saya juga dan kawan-kawan yang lain, apabila Bang Rusdi telah bertemu dengan keluarga angkat baru. Macam mana Bang Rusdi boleh dapat keluarga angkat sedangkan baru 1 minggu berada di Indonesia? Macam mana sampai orang Indonesia bisa menerima Bang Rusdi ini sebagai anak angkat ataupun keluarga angkat Bang? Ceritakan dengan kami Bang. Seru amat nih, seru amat. Belum sampai 1 minggu pun sebenarnya. Ya. Baru 4 hari ya. 4 hari. Brozul ada nampak Brozul yang Bang Rusdi tuh, Brozul. Ya, Anda nampak? Ya. Ada nampak? Ada tengok. Ya, dia ada konten yang baru nih. Abang Aris ada kan? Jadi coba Bang ceritakan dengan kami sebab kami seronok sebenarnya.
kisahnya bermula begini ya. Rasanya saya tidak pernah cerita di mana-mana sosial media ataupun di mana konten saya tidak pernah cerita, dan ini adalah eksklusif saya ceritakan di sini. Wow, eksklusif. Asalnya sebenarnya waktu saya malam itu, malam itu saya update curhat di YouTube berkenaan dengan saya bertemu polisi, dan juga saya curhat kenapa saya bertemu dengan Pak Polisi semuanya. Jadi dan mereka itu menonton video saya begitu. Satu keluarga menonton video saya. Masa live. Oke. Iya live tuh. Satu keluarga menonton video saya dan mereka rasa, aduh kasihan sekali ya Mas Rusdi gitu. Jadi jam 6 guys. Jam 6 pagi. Itu di jam saya, di telepon saya atau di jam saya itu, saya ikut waktu Malaysia ya jam 6. Bermaksud di Jakarta ini jam 5. Jam 5. Mereka sudah datang di sini. Sudah datang awalnya. Sudah datang ke hotel menunggu untuk dia sudah beli makanan untuk ajak saya breakfast. 5 pagi. 5 pagi selepas subuh begitu. Dia orang sudah datang di sini menunggu. Masih gelap lah. Masih gelap. Masya Allah. Dia datang suami istri. Anak-anaknya masih tidur semuanya begitu. Dia datang. Lepas tu reception call saya di telepon. Apa yang bunyi-bunyi ini? Saya sambut dalam keadaan mami-mami. Ya ini siapa? Pak Rusdi, ada orang menunggu Pak Rusdi di bawah. Hah? Siapa ya? Jadi saya kan biasanya kalau main-main begitu tidak cukup rehat dan sebagainya, biasanya saya akan abaikan. Kan tidak peduli, biarlah saya mau rehat nih. Tapi tidak tahulah kenapa saya macam rasa tergerak hati untuk terus bersiap-siap turun begitu. Jadi sampai saya dibawa tuh, saya terus disambut dengan 2 orang suami istri, dan dia bawa makanan. Selepas diajak saya makan sama-sama, breakfast sama-sama. Lepas tu dibawa teh kegemaran saya. Lepas tu diulurkan saya uang. Masya Allah. Uang lagi guys. Wah, dia siap tahu. Dia siap tahu lagi teh kegemaran kos Abang Rusdi ya. Sampai begitu sekali dorang buat ya. Begitu. Yang teh pucuk tu kan coach, teh pucuk. Iya. Sebenarnya yang paling saya terkesan lagi, istrinya itu menangis. Masya Allah guys. Waduh. Wow. Dia menangis, dia isa-isa air mata dia. Aku suka. Dia satu sebenarnya begini tahu. Dia ada DM saya banyak kali di Instagram. Dia ada DM ya di Facebook juga. Tapi saya tidak pernah balas. Tapi itu tidak apa-apa sebab tidak ada sebab dia perlu datang ketemu saya begitu. Tetapi bila dia tahu keadaan saya berada dalam kesulitan, dia mau cari cara, apa cara sekalipun supaya dia bisa ketemu dengan saya, dia bisa bantu saya. Masya Allah. Nah, akhirnya dia nonton video saya yang saya buat live dan saya duduk di hotel ini. Dia cakap, biarlah DM saya tidak dibalas, biarlah messenger saya tidak dibalas ini, tapi saya mau datang ke hotel itu, saya akan tunggu dia sampai dia bangun. Baik banget guys. Jadi Masya Allah. dia rasa terharu sebab akhirnya bisa ketemu dan dia bisa tolong saya. Impiannya dapat. Sebenarnya dia mau betul-betul menolong di situ. Jauh ke rumah keluarga angkat yang baru nih daripada hotel? Saya ada buat kontennya, tapi mungkin pada ketika itu kan saya datang ramai-ramai dengan followers juga. Jadi kita semua sempat berada di luar dan kita datang ke warung terus pergi makan. Jadi saya ada upload kontennya juga 4 hari di Jakarta bertemu keluarga baru. Jadi ada itu videonya, saya ada buat kontennya itu. Nanti Jadi, guys kalian boleh tengok di Bang Rusdi punya ya. Kontennya betul itu. guys, saya cerita nih saya merinding guys. Selepas itu kata-kata terakhirnya lagi, Bang Rusdi, tengah hari nanti saya mau Bang Rusdi makan sama-sama kami. Saya bawa anak-anak saya. Wow. Lepas itu dibagi tahu lagi, makan malam Abang Rusdi mau makan apa? Kasih tahu aja. Masya Allah. Saya pun bagi tahu saya mau makan sayur asam, empel daging, sambal hijau, dan juga tempe goreng dan juga tahu goreng. Guys, disediakan semuanya. Ada di status story Instagram saya ada upload. Semuanya ada kan? Hah? Semuanya ada tersedia sudah. Semua ada tersedia. Wow. Seperti yang saya sebutkan semua ada disediakan. Terbaik. Jadi bagi saya
macam mana ya? Kita tidak boleh menafikan lah. Mana-mana negara pun pasti akan ada orang yang kurang tidak baik. Tapi bagi saya menutupi kelemahan-kelemahan yang ada dalam kalangan negara itu. Sudah menjadi duta, sudah menjadi duta kepada perdamaian dan juga keramahan sesuatu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Jadi bagi saya merinding. Oke, wow. Guys, sebenarnya banyak lagi yang saya mau tanya dengan Rusdi ini guys. Rusdi ini sebenarnya, tetapi memandangkan kita punya masa nih terlalu singkat. Tapi insyaAllah, kalau kalian mau lagi saya podcast macam ini, nanti kalian boleh komen di bawah ya. Siapa yang mau kita tanya lagi pasal apa yang dia tahu tentang Indonesia. Sebab dia sudah jalan dulu pergi Indonesia. Jadi kami ni akan menyusul sebenarnya atas sebab dia pergi sharing dengan kami suasana di Indonesia selain daripada kami reaction video, tetapi ini kami punya rakan sendiri yang datang ke Indonesia, dia sharing apa yang telah berlaku. Ternyata apa yang dia cakap tadi itu pengalamannya ke Indonesia, saya pun begitu wow, betul-betul terharu guys. Jadi itu saja untuk kali ini. Ada satu lagi Tenggorok. Sebentar ya, ada lagi. Ya, kita bagi untuk bagi kesimpulan. Oke, Tegur, ada satu lagi. Iya. Guys, ini baru cerita satu orang ya, satu keluarga. Sebenarnya ada beberapa orang lagi pada hari yang sama, guys, melakukan hal bagi saya di luar akal pikiran saya, guys. Wow. Ada yang sanggup daripada Bogor datang ke sini, Bogor ya, dari sini 2 jam ya, datang ke sini. Jauhnya. Oke, ada itu belum saya cerita lagi. Lepas tu ada lagi satu orang daripada Bekasi datang ke sini, satu orang juga. Itu kasih saya uang, guys. Dalam satu surat itu dikasih uang saya banyak, guys. Saya tidak mau bagi tahu di sini, cuma saya mau bagi tahu nilainya banyak. Masya Allah. Dikasih saya uang. Oke. Lepas tu ada satu orang lagi, seorang lelaki daripada Sukabumi. 2 hari di sini menunggu, guys, untuk bertemu dengan saya. Bayangkan daripada Sukabumi ke Jakarta mengambil masa lebih kurang 5 ke 6 jam sampai ke Jakarta semata-mata untuk saya. Dan hari ini guys, hari ini dia menawarkan khidmat untuk membawa saya jalan-jalan keliling Jakarta. Wow. Jadi itu kebaikan yang dia tawarkan kepada saya. Sebenarnya dia tawarkan saya untuk hantar ke Bogor, tapi saya cakap saya menolak, enggak apa-apa. Tapi tidak apa, dia paksa juga, dia mau hantar saya keliling Jakarta juga. Jadi alhamdulillah impian tercapai dan semuanya sekarang dia sudah pulang ke Bekasi balik. Jadi bagi saya untuk konten ataupun dalam video kali ini sharing ni, saya cuma cerita satu orang. Sebenarnya ada beberapa orang lagi yang bagi saya meninggalkan kesan yang aduh ya Allah. Masya Allah. Hei, kami ramai-ramai dengar ni pun kan jadi merinding Bang Rusdi. Masya Allah. Jadi itu saja daripada saya dan saya cuma mau bilang di sini Indonesia, terima kasih banyak. Terima kasih banyak atas kebaikan Anda dan insya-Allah semoga saya boleh membalasnya seperti apa yang Anda lakukan. Insya-Allah. Oke. Terima kasih di atas perkongsian daripada Bang Rusdi tentang apa yang pengalaman Bang Rusdi pergi selama 4 hari. Baru 4 hari sudah menceritakan tentang keramahan dan apa yang ada di Indonesia itu. Kami rasa wah betul-betul teruja sebenarnya. Jadi untuk rakan-rakan yang ada di sini, beri sedikit ucapanlah kepada orang-orang Indonesia. Kita jemput dulu Bang Khairul dalam tempo 1 minit gitu, bagi ucapan sedikit. Ya. Ucapan ya, saya sedikit sepatah kata. Sampai sekarang saya ingin sampai sekarang saya rasa macam terhutang budi dengan orang Indonesia sebenarnya. Sebab pengalaman saya sewaktu ke Medan, tapi waktu tak ada zaman YouTube, saya belum buat YouTube lagi. Tapi rasa terhutang budi itu sampai sekarang saya masih ingat lagi. Akan kebaikan, keramahan, layanan orang Indonesia yang sanggup menjadi tourist guide saya sewaktu berada di Indonesia. Memang luar biasa, itu saya cakap, luar biasa keramahan orang Indonesia. Masya Allah. Wah itu. Jadi seterusnya kita minta Bang Brozul sedikit kata-kata, kalimat untuk orang Indonesia. Guys, ini kita rakan-rakan YouTuber ya. Jadi inilah yang akan macam mana orang punya respon terhadap Indonesia. Oke, Bang Brozul.
Untuk memberi ucapan kepada warga Indonesia ya. Okey, sebenarnya saya pun mungkin ada yang sudah tahu aslinya ibu dan bapa saya pun asli warga Indonesia. Dan saya benar-benar memang apa yang dikatakan oleh Abang Rusdi itu memang saya tidak nafikan lah. Saya pun sudah pernah beberapa kali pergi ke Indonesia. Memang layanan orang Indonesia ni kayaknya seperti kita ni dilayan seperti anaknya sendiri. Walaupun kita ni bukan keluarganya. Itulah layanan orang Indonesia. Dan mereka ni menganggap kita ni saudara. Walaupun kita ni bukan agama sama dengan dia, walaupun dia tu agama lain, tetapi dia menganggap kita seperti saudaranya. Itulah orang Indonesia yang saya kenali daripada dulu hingga sekarang. Itulah, itu saja yang saya boleh Okey, cakap. terima kasih ya, Okay. Bang Brozul. Ini Brozul channel ya guys. Nanti saya letak di description semua. Ini channel-channel yang saya terima kasih. ada di sini nih. Okey, Abang Yan, bagi sedikit kalimat-kalimat untuk saudara-saudara kita di Indonesia. Selepas aku sendiri mendengar cerita daripada sahabat-sahabat kita yang berada di dalam podcast ni, okay? Aku boleh gambarkan sudah bagaimana keadaan tu kalau kita dalam keadaan yang susah macam Bro Rusdi kita tadi. Mereka tetap ada dengan kita walaupun kita dalam keadaan begitulah, tetap akan ada, tetap support lah gitu kan. Dan bagi pandangan aku memang sungguh-sungguh orang Indonesia ni layanan mereka terhadap kita sungguh-sungguh luar biasa. Dan aku pun terharu dengar cerita dengan Bro Rusdi tadi. Aku pun tak sangka sampai mereka sanggup buat begitu untuk sahabat kita yaitu Bro Rusdi. Indonesia yang terbaik. Keren. Wow, keren. Wah, jadi Abang Aska, terima kasih Bang Yan Cobain ya. Nah, ini Yan Cobain. Ini orang yang semboy betul di kalau grup kami nih. Dia nih Enso. Oke, Bang Aska Askalani Studio. Sedikit. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kepada semua subscriber, netizen di Indonesia, juga kepada Bang Rusdia yang sekarang berada di Indonesia. Semoga selamat ya. Jadi mengikut cerita Bang Rusdi tadi betul-betul macam cerita dia itu masuk ke dalam kita dalam satu perjalanan. Dia membawa kita dalam satu perjalanan yang masuk ke dalam jiwa sebenarnya. Jadi kalau selama ini kita reaction kan terkait dengan Indonesia, orang-orangnya, komen-komen yang orang buat pun memang sebenarnya komen-komen positif, dan ini sendiri dialami pada hari ini sendiri dialami oleh Bang Rusdi. Sebenarnya mereka membantu, betul-betul membantu orang yang di dalam kesusahan, walaupun yang tidak dikenali ya, baru dikenali terus subscribe-nya itu macam menusuk ke dalam kalbu kita. Kalaulah contoh orang berada di Malaysia begitu, sanggupkah macam Bang Rusdi bagi tahu tadi, sanggupkah kita membantu? Belum tentu. Tapi ini orang Indonesia dari Bogor dah 2 jam, ada yang dari mana tadi tu jauh-jauh sanggup membantu. Jadi kita pun rasa terkesan. Jadi kalaulah kami nanti akan ke sana juga, saya juga ingin mengalami itu, tapi janganlah sampai hilang kartu. Jangan hilang kartu. Jangan sampai hilang kartu. Saya ingin mengalami kehidupan yang sebenar di Indonesia itu. Mau rasa feel yo. Mau rasa feel yang sebegitu. Jadi saya ingat itu sejalah ya Abang Tengku. Wah, terima kasih Askalani Studio ya. Oke, last Abang Hafiz Kadir, bagi sedikit ucapan untuk yang menonton nih. Terima kasih. Ya. Saya tertarik dengan Bro Rusdi cerita tadi. Abang Rusdi cerita yang komentar yang diberikan oleh orang Indonesia tentang sekiranya ke Indonesia enggak mau pulang. Dan saya rasa apa yang diceritakan Abang Rusdi memang benar-benar enggak mau pulang. Tetapi itulah kebaikan orang Indonesia yang saya terkesan dengan cerita Abang Rusdi, dan anda semua sebenarnya terbaik. Itu saja. Memang terbaik. Terima kasih. Nah guys, jadi itu saja untuk kali ini apa yang Abang Rusdi pergi
apa ini kongsikan ini adalah untuk semua juga ya. Jalan untuk, ya. Ya. Guru. Ya. Mungkin boleh dong. Putus lainnya. Berikan doa tuh guru. Ya. Putus lain tadi, putus lain. Oh, doa untuk Rusdi, untuk kita semua. Oh, doa. Oke, sebelum kita akhiri ya, kepada Anda yang menonton video ini, saya mewakili semua kawan-kawan saya ini mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua warga Indonesia di atas keperhatian kalian terhadap saudara kami nih, Abang Rusdi yang berada di Indonesia. Dan kami insya Allah bila diceritakan seumpama itu, kami rasa macam terus memang mau merasai sendiri. Nantikan kehadiran kami ya. Doakan semoga perjalanan kami selamat sampai dan kembali. Dan insya Allah mudah-mudahan ada rezeki itu. Jadi kita akhiri ya dengan doa untuk Bang Rusdi ya. Semoga berada dalam keadaan yang sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fidina wa afiatan fil jasadina wa ziyatan fil ilmina wa barakatan fil rizkina wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hamin alana fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Khususon Rusli Jakarta. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, itu khas doa untuk Bang Rusdi ya. Semoga selamat di sana dan kembalinya. Dan sebelum saya akhiri, kepada kalian yang menonton video ini, terima kasih sekali lagi kerana menonton sampai ke saat ini ya. Dan insya Allah kita eratkan silaturahim antara Malaysia dengan Indonesia ya. Inilah salah satu jalan untuk kita mendekatkan, mengeratkan tali silaturahim antara Malaysia dengan Indonesia agar kita hidup sentiasa aman, damai dan makmur untuk selama-lamanya. Jadi untuk akhirnya sama-sama kita sapa semua penonton di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di video akan datang. Kiranya kalian mau kami podcast lagi, nanti kalian komen di bawah. Assalamualaikum, bye-bye. Okay guys, itu dia guys, sharing yang sangat menarik daripada Coach Rusdi Rusli bersama dengan YouTuber lain daripada Malaysia. Pengalaman YouTuber Malaysia Rusdi Rusli di Indonesia sempat menarik perhatian publik. Nah guys, saya sendiri pun rasa terkesan guys dengan apa yang telah dikongsikan, yang telah di-sharingkan oleh Rusdi Rusli. Gak nyangka saya guys, begitu baik, begitu ramah, begitu prihatin masyarakat Indonesia terhadap orang Malaysia. Terbukti guys, saat Rusdi Rusli dalam kesulitan, dalam kesusahan, di mana kad kartu ATM-nya telah pun hilang, beliau telah pergi membuat laporan di kantor polisi, mendapat layanan yang cukup baik daripada kantor polisi, dan juga beliau telah mendapat pertolongan ataupun bantuan daripada orang-orang Indonesia yang baru dikenalinya guys. Wah, gak nyangka saya guys, memang gak nyangka. Yang datang daripada jauh, datang daripada Bogor, yang kita dengar tadi guys, begitu jauh ya guys. Datang pun ada yang 2 jam, ada yang 1 jam. Datang berjumpa dengan Rusdi Rusli dan juga memberi bantuan wang kepadanya guys. Masya Allah guys, begitu baik, begitu ramah. Saya enggak nyangka guys. Serius, saya terkesan guys dengan apa yang telah dikongsikan oleh Rusdi Rusli ini. So kepada masyarakat Indonesia, kami YouTuber Malaysia mengucapkan ribuan terima kasih kerana sudi membantu dan sangat prihatin terhadap sahabat kami iaitu Rusdi Rusli. Dan di sini saya doakan kepada Rusdi Rusli semoga beliau selamat di sana ya, dan juga selamat pulang ke tanah air. Baik guys, saya rasa itu saja daripada saya kali ini. Video ini betul-betul memberi kesan yang mendalam untuk saya lebih mengenali masyarakat Indonesia. Saya sangat kaget guys dengan sambutan dan juga layanan daripada orang-orang di sana. Baik guys, semoga kita bertemu di next video yang akan datang. Semoga apa yang dipaparkan ini memberikan kita satu manfaat yang baik, terutama tentang negara Malaysia dan juga Indonesia. So guys, jika ada salah dan silap daripada saya mohon maaf. Jika anda suka dengan reaction ini, jangan lupa guys untuk anda subscribe, like, komen dan share. Semoga kita bertemu di next video yang akan datang. Apa-apa pun guys, kita ibarat seikat seperti sirih, serumpun seperti serai. Senyum selalu. Bye bye. Assalamualaikum.